Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang promosi produk hospitality. Jadi di sini ada bagaimana komunikasi pemasaran dan juga ada periklanan, penjualan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Nah, di sini sebelumnya kita akan mempelajari dulu tentang komunikasi pemasaran. Jadi, di sini itu ada beberapa tahap dari pengembangan komunikasi yang efektif, yaitu pertama itu ya mengidentifikasi target audiens. Jadi, langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif itu satu, identifikasi audiens target. Yang kedua adalah tentukan tujuan komunikasi itu. Di sini ada 6 status kesiapan. Jadi di sini itu ada 6 status kesiapan pembeli. Jadi ada kesadaran, pengetahuan, kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian seperti pada slide itu ya. Terus yang selanjutnya itu adalah bagaimana mendesain pesan. Jadi langkah ketiga itu yaitu mendesain pesan. Jadi mendesain pesan itu ada model AIDA. Jadi pesan tersebut tuh harus mendapat perhatian, menahan minat, membangkitkan keinginan, dan mendapatkan tindakan. Yang kedua adalah ada 3 masalah itu yang harus diselesaikan oleh komunikator pemasaran, yaitu satu yaitu isi pesan, yaitu apa. Jadi isi pesan di sini apa yang harus dikatakan. Jadi ada 3 jenis pengajuan branding. Di sini ada permohonan rasional berkaitan dengan kepentingan pribadi penonton. Di sini mereka menunjukkan bahwa produk itu akan menghasilkan manfaat yang diinginkan. Yang kedua itu ada daya tarik emosional, itu berusaha memancing emosi yang memotivasi pembelian. Yang ketiga itu ada daya tarik moral, yaitu diarahkan pada pemahaman penonton tentang apa yang benar dan juga yang pantas. Yang kedua itu ada struktur pesan. Di sini yaitu bagaimana cara mengatakannya. Jadi di sini apakah akan menarik kesimpulan atau menyerahkannya kepada penonton. Yang kedua, apakah akan menyajikan argumen satu atau dua sisi. Nah, apakah akan menyajikan argumen terkuat terlebih dahulu atau terakhir. Yang ketiga itu ada format pesan. Jadi di sini yaitu bagaimana mengatakannya secara simbolis. Yaitu ada iklan visual, yaitu menggunakan kebaruan dan kontras, gambar dan berita utama yang menarik, format yang berbeda, ukuran dan posisi pesan, warna, bentuk, dan gerakan. Itu ada juga iklan audio, yaitu menggunakan kata, suara. Nah, sekarang kita masuk ke langkah keempat. Langkah keempat itu yaitu memilih saluran komunikasi. Jadi saluran komunikasi itu ada saluran komunikasi pribadi, yaitu digunakan untuk produksi yang mahal dan kompleks. Nah, itu dapat menciptakan pemimpin opini untuk mempengaruhi orang lain untuk membeli. Yang kedua itu saluran komunikasi non personal, termasuk di sini atau media. Jadi ada media cetak, siaran, atau tampilan. Ada juga atmosfer dan acara. Yang kelima itu ada sumber pesan. Jadi langkah kelima itu yaitu menggunakan sumber yang menarik untuk mendapat perhatian dan ingatan yang lebih tinggi, seperti menggunakan endorse atau selebriti. Nah, sekarang kita masuk pada slide selanjutnya, itu menetapkan anggaran promosi total. Yang di sini ada beberapa metode yang digunakan. Jadi di sini ada metode yang terjangkau. Jadi anggaran itu ditetapkan berdasarkan apa yang menurut manajemen mampu dilakukan. Yang kedua ada metode persentase penjualan. Jadi perusahaan itu menetapkan anggaran promosi pada persentase tertentu dari penjualan saat ini atau yang diperkirakan atau persentase dari harga jual. Yang tidak metode paritas kompetitif. Jadi perusahaan itu menetapkan anggaran promosi agar sesuai dengan pesaingnya. 4 itu tujuan dan metode tugas. Jadi perusahaan itu mengembangkan anggaran promosi mereka dengan menetapkan tujuan tertentu, yaitu menentukan tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan memperkirakan biaya untuk melaksanakannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bauran promosi. Jadi di situ ada beberapa promosi mix atau bauran promosi. Di situ ada periklanan, yaitu segala bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang ataupun layanan berbayar oleh sponsor yang teridentifikasi. Yang kedua itu promosi penjualan, yaitu insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk maupun layanan. Yang ketiga itu penjualan pribadi, jadi presentasi pribadi oleh tenaga penjualan perusahaan untuk tujuan melakukan penjualan dan membangun hubungan pelanggan.
Yang keempat itu hubungan masyarakat, yaitu membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan dengan mendapatkan publisitas yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan juga menangani ataupun mencegah rumor, cerita, dan acara yang tidak menguntungkan. Nah, pemasaran langsung, yaitu hubungan langsung dengan konsumen, individu yang ditargetkan secara hati-hati untuk mendapatkan tanggapan secara segera dan memupuk hubungan pelanggan yang langgeng. Jadi penggunaan surat langsung, telepon, televisi, tanggapan langsung, email, internet, dan alat lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen tertentu. Nah, selanjutnya itu ada strategi baruan promosi. Jadi di sini itu ada satu jenis produk dan pasar. Jadi pentingnya alat promosi yang berbeda, bervariasi di antara konsumen dan pasar komersial. Kedua, ada strategi dorong versus tarik. Jadi strategi dorong itu perusahaan mengarahkan aktivitas pemasarannya pada anggota saluran untuk membujuk mereka agar memesan, membawa, atau mempromosikan produk. Yang kedua itu ada strategi tarik. Jadi perusahaan itu mengarahkan aktivitas pemasarannya kepada konsumen akhir untuk membujuk mereka membeli produk. Yang ketiga itu ada status kesiapan pembeli. Jadi alat promosi itu memiliki efek yang berbeda-beda pada berbagai tahap kesiapan pembeli. Dan tahap siklus hidup produk. Jadi efek alat promosi yang berbeda juga itu bervariasi dengan tahapan siklus hidup produknya. Nah, kita masuk ke selanjutnya itu ada beragam alat komunikasi, pesan, dan audiens itu membuat perusahaan itu harus bergerak ke arah komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Jadi konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis berbagai disiplin ilmu komunikasi. Misalnya di sini ada periklanan umum, tanggapan langsung, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat, serta menggabungkan disiplin ilmu ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak komunikasi maksimum melalui integrasi pesan diskrit yang mulus. Yang selanjutnya ada periklanan. Apa sih sekarang kita masuk ke tentang periklanan. Jadi apa sih iklan itu? Jadi iklan itu sebagai bentuk berbayar dari presentasi non-personal dan promosi ide, barang, atau layanan oleh sponsor yang teridentifikasi. Jadi menetapkan tujuan. Jadi tujuan itu harus didasarkan pada informasi yang tentang pasar sasaran, positioning, dan bauran pasar. Tujuan periklanan itu dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya, yaitu untuk menginformasikan, membujuk, ataupun mengingatkan. Jadi penetapan anggaran iklan itu ya faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan anggaran adalah tahapan dalam siklus hidup produk, pangsa pasar, persaingan dan kekacauan, frekuensi iklan, dan diferensiasi produk. Dan juga keputusan pesan. Jadi periklanan itu dapat berhasil hanya jika pesannya itu menarik perhatian dan dikomunikasikan dengan baik. Jadi ada keputusan utama dalam periklanan. Jadi satu, menetapkan tujuan. Jadi tujuan itu harus didasarkan pada informasi tentang pasar sasaran, positioning, dan bauran pasar. Jadi tujuan periklanan itu dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya. Jadi kita masuk ke selanjutnya itu keputusan utama dalam periklanan. Jadi keputusan utama dalam periklanan itu ada menetapkan tujuan. Jadi tujuan periklanan itu dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya, yaitu untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan. Jadi sini ada iklan informatif digunakan untuk memperkenalkan kategori produk baru atau ketika tujuannya adalah untuk membangun permintaan primer. Iklan persuasif digunakan saat persaingan meningkat dan tujuan perusahaan itu menjadi membangun permintaan selektif. Yang terakhir ada iklan pengingat digunakan untuk produk dewasa karena membuat konsumen tetap memikirkan produknya. Nah, menetapkan anggaran iklan. Jadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan anggaran adalah tahapan dalam siklus hidup produk, pangsa pasar, persaingan, dan kekacauan, frekuensi iklan maupun diferensiasi produk. Jadi ada pun beberapa faktor, yaitu anggaran strategis itu versus anggaran taktis. Anggaran promosi keseluruhan, konsistensi, kesempatan untuk mengenggangkan anggaran, ataupun anggaran terakhir. Dan selanjutnya adalah membuat pesan iklan. Jadi itu ada dari menerobos kekacauan, strategi pesan, eksekusi pesan, yaitu dampak pesan itu tergantung pada apa yang dikatakan dan bagaimana itu dikatakan. Pesan yang dibuat konsumen dari keputusan pesan, yaitu periklanan itu dapat berhasil hanya jika pesannya itu menarik perhatian dan dikomunikasikan dengan baik.
Pembuatan pesan, yaitu manajer pemasaran itu harus membantu biro iklan membuat pesan yang akan efektif dengan pasar sasaran mereka. Terakhir, evaluasi dan seleksi pesan, ya pesan harus bermakna, berbeda, dan dapat dipercaya. Selanjutnya kita masuk memilih di antara langkah-langkah media utama, yaitu 1. Menentukan jangkauan, frekuensi, ataupun dampaknya. Memilih di antara jenis media utama. Pilihan di antaranya adalah surat kabar, televisi, surat langsung, radio, majalah, dan di luar ruangan. Memilih sarana media tertentu, yaitu biaya itu harus diimbangi dengan sarana media, kualitas audiensnya, kemampuan untuk mendapatkan perhatian, dan juga kualitas editorialnya. Yang keempat, menentukan waktu media, yaitu pengiklan itu harus memutuskan cara menjadwalkan iklan selama 1 tahun berdasarkan fluktuasi musiman dalam permintaan. Jadi waktu tunggu dalam membuat reservasi dan apakah mereka ingin menggunakan kesinambungan dalam penjadwalan mereka ataupun menggunakan format berdenyut. Yang terakhir ada pemblokiran jalan. Selanjutnya kita masuk mengevaluasi efektivitas periklanan dan laba atas investasi periklanan. Jadi ada 3 metode utama pra pengujian periklanan dan 2 metode populer untuk periklanan pasca pengujian. Yaitu 1. Mengukur efek komunikasi pengujian salinan, yaitu peringkat langsung, di mana peringkat itu memperhatikan panel konsumen ke iklan alternatif dan meminta mereka untuk menilai iklan tersebut. Tes portfolio, itu pewawancara, itu meminta responden untuk mengikat semua iklan dan kontes mereka setelah membiarkan responden mendengarkan portfolio iklan. Uji laboratorium, yaitu peralatan digunakan untuk mengukur reaksi fisiologis konsumen terhadap sebuah iklan. Di sini ada yang kedua atau pasca pengujian, jadi tes penarikan kembali. Peiklan meminta orang-orang yang telah terpapar majalah atau program televisi untuk mengingat semua yang mereka bisa tentang pengiklan dan produk yang mereka lihat. Nah, tes pengakuan, yaitu peneliti meminta orang yang terpapar media untuk menunjukkan iklan yang mereka lihat. Mengukur efek penjualan, jadi efek penjualan itu dapat diukur dengan membandingkan penjualan masa lalu dengan pengeluaran iklan di masa lalu dan melalui eksperimen. Terakhir yaitu mengukur efek kesadaran. Sekarang kita masuk promosi penjualan. Jadi selanjutnya itu promosi penjualan itu terdiri dari insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk ataupun layanannya. Menetapkan tujuan promosi penjualan. Tujuan promosi penjualan itu sangat bervariasi dan dapat mencakup peningkatan penjualan jangka pendek, peningkatan penjualan jangka panjang, mendorong konsumen untuk mencoba produk baru, dan memikat pelanggan jauh dari pesaing, serta menciptakan peluang setia. Menciptakan pelanggan yang setia. Jadi selanjutnya kita masuk properti individu. Jadi hubungan masyarakat sejauh ini merupakan alat promosi terpenting yang tersedia bagi pengusaha dan properti individu. Jadi seperti restoran tunggal, objek wisata, tempat tidur ataupun sarapan. Jadi di sini tuh karyawan tuh harus dilatih untuk mencari peluang hubungan masyarakatnya. Selanjutnya kita bangun humas di sekitar pemilik atau operator. Jadi pemilik atau operator dari perusahaan itu sendiri itu seringkali menjadi satu dan sama di benak pelanggannya. Jadi misalnya kayak hotel berbintang 5, dia mempunyai mobil khusus untuk hotel. Di situ dia menulis nama hotelnya sebagai pemasaran. Jadi ketika orang lewat, orang pasti tahu oh itu ternyata adalah mobil yang ada untuk hotel ini. Nah, seperti itu maksudnya bangun humas di sekitar pemilik atau operator. Jadi bangun humas di sekitar lokasi. Jadi beberapa restoran itu hampir tidak mungkin ditemukan. Biasanya ini dipandang sebagai mungkin bangun humas di sekitar lokasi, mungkin lokasi sekitar restorannya. Jadi terus bangun humas di sekitar produk atau layanan. Terus yang selanjutnya adalah memilih alat promosi penjualan. Jadi di sini banyak alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan promosi penjualan. Jadi perencanaan promosi itu harus mempertimbangkan jenis pasar, tujuan promosi penjualan, persaingan, dan biaya serta efektivitas setiap alat. Jadi alat promosi penjualan yang umum mencakup itu ada sampel, kupon, premi, hadiah patrones, tampilan point of purchase, kontes, undian, dan permainan. Jadi sampel sendiri itu adalah penawaran jumlah uji coba suatu produk. Jadi beberapa sampel gratis. Bagi yang lain, perusahaan mengenakan sedikit biaya untuk mengimbangi biayanya. Kupon adalah sertifikat yang menawarkan penghematan kepada pembeli saat mereka membeli produk tertentu.
Promosi seringkali melibatkan paket sejumlah produk perusahaan. Jadi paket itu sangat populer di hotel dan resort itu memiliki jumlah produk untuk ditawarkan. Premi adalah barang yang ditawarkan secara gratis atau dengan biaya rendah sebagai insentif untuk membeli suatu produk. Nah, di sini contohnya itu adalah restoran cepat saji yang seringkali menawarkan gelas promosi gratis imbalan. Jadi, imbalan perlindungan adalah uang tunai atau penghargaan lain untuk penggunaan rutin produk atau layanan perusahaan. Selanjutnya itu ada promosi titik pembelian atau POP, itu mencakup tampilan dan demonstrasi yang berlangsung di tempat pembelian atau penjualan. Jadi di sini yang kedua, yang terakhir itu ada kontes, yaitu kontes undian dan permainan itu memberi konsumen kesempatan untuk memenangkan sesuatu seperti uang tunai ataupun perjalanan. Jadi sebuah kontes itu meminta konsumen untuk mengirimkan entry, jebakan, tebakan, ataupun saran untuk dinilai oleh panel. Undian meminta konsumen untuk mengirimkan nama mereka untuk sebuah gambar. Terakhir, sebuah permainan menyajikan sesuatu kepada konsumen setiap kali mereka membeli nomor bingo atau huruf yang hilang yang mungkin atau mungkin tidak membantu mereka memenangkan hadiah. Kontes penjualan mendorong dealer atau tenaga penjualan untuk meningkatkan upaya mereka dengan hadiah diberikan kepada yang berkinerja baik. Pemasaran toko lokal. Jadi kampanye pemasaran toko lokal yang baik adalah dengan cara yang efektif yang berupa jaringan dan restoran atau hotel yang dimiliki secara individu untuk mendapatkan itikat baik dan eksposur di masyarakat. Kita masuk hubungan masyarakat. Jadi proses di mana citra positif dan preferensi pelanggan itu dibuat melalui dukungan pihak ketiga. Yang terakhir itu membeli pesan dan kendaraan hubungan masyarakat. Jadi sini ada publikasi. Jadi perusahaan itu dapat menjangkau dan mempengaruhi target pasar mereka melalui laporan tahunan, brosur, kartu artikel, audio, visual materi, dan buletin serta majalah perusahaan. Acara perusahaan itu dapat menarik perhatian terhadap produk baru atau aktivitas perusahaan lainnya dengan mengadakan acara khusus. 3. Ada berita. Para profesional PR hubungan masyarakat itu membina pers untuk meningkatkan cakupan perusahaan yang lebih baik. Pidato. Pidato itu menciptakan publisitas produk dan perusahaan. Jadi kemungkinan tersebut itu dilakukan dengan mencetak salinan pidato atau kutipan untuk dibagikan kepada pers, pemegang saham, karyawan, dan publik lainnya. Jadi kegiatan pelayanan publik. Jadi perusahaan itu dapat meningkatkan niat baik publik dengan menyumbangkan uang dan waktu untuk tujuan yang baik seperti mendukung urusan masyarakat. Terakhir, atau media identitas. Perusahaan itu dapat membuat identitas visual yang segera dikenali oleh publik seperti dengan logo perusahaan, alat tulis, papan nama, formulir bisnis, kartu nama, gedung, seragam, kode pakaian, dan juga lokomotif. Sampai sini dulu materi kita hari ini. Ya, tutup. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.